Ini kita program ronde jarak Di garis finishnya sama semuanya. Halo Sobat JRF, selamat malam. Saat ini kita sedang menghadiri session bersama Adidas Runners. Nah, malam ini kita akan kulik dan cari tahu informasi kira-kira persiapan apa aja sih yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi Jakarta Running Festival 2024. Bersama gue Akbar, saksikan terus. Halo Sobat JRF, jadi malam ini yang pertama kita akan dengerin informasi dari Coach Eki. Nah, Coach Eki sendiri di Adidas Runners merupakan coach yang fokusnya adalah untuk persiapan strength training. Karena ternyata di berlari itu nggak cuma latihan lari teman-teman, ada persiapan strength training yang harus dilakukan. Untuk itu langsung kita panggilin aja Coach Eki. Bentar ya. Halo Coach Eki, apa kabar? Halo Mas Akbar, baik. Iya, jadi teman-teman kita sekarang udah bareng Coach Eki, coachnya di Adidas Runners. Coach Eki boleh perkenalan dulu mungkin? Oke, nama saya Eki, saya strength coach dari Adidas Runners Jakarta. Oke, Coach Eki gimana kabarnya? Kayaknya sehat Baik. banget ya hari ini. Alhamdulillah, baik. Coach Eki nanti ikut JRF nggak? Ikut. Ikut JRF, ikut Iya. kategori berapa? Saya ikut yang kategori 10 kilo. Luar biasa, ngincer podium. Ya podium di rumah aja. Oh, baik. Oke, Coach Eki, kalau boleh tahu, Coach Eki ini udah berapa lama sih menggeluti dunia perlarian ini kalau boleh tahu? Oke, saya itu start mulai lari itu 2015, tapi 2015. bener-bener baru ngikutin 2017. 2015 itu karena lari sendiri doang atau Yes. ikut Adidas Runners langsung? Lari sendiri aja dulu. Lari sendiri? 2017 kebetulan Adidas Runners terbentuk. Iya. Kita tergabung di situ baru semakin mendalami larinya sendiri. Luar biasa. Betul. Waktu itu Coach Eki ikut race pertama tuh langsung yang berapa kilo nih kira-kira waktu itu? Oke, kalau boleh race tahu. pertama itu 10 kilo. 10 kilo. Yes. Oke. Itu catatan waktunya apakah langsung bagus banget atau gimana Iya, tuh? buat saat itu bagus ya. Soalnya iya. kan benchmark ya maksudnya ya. Iya, Race iya, buat benar. diri sendiri itu Benar, benchmark benar. race. Jadi buat saya waktu itu ya ini pencapaian yang bagus. Aha. Baru habis itu kita ulang lagi. Improve terus ya, Coach ya? Ada improve, kadang ada yang kurang bagus, tapi ya namanya juga lari kan. Betul. Nggak selalu baik. Karena kita kan sebentar lagi mau JRF nih Coach ya, Betul. Jakarta Running Festival. Kebetulan kita pengen tahu nih kira-kira persiapan apa aja sih sebenarnya yang udah dilakuin sama teman-teman di Adidas Runners. Kalau boleh Oke. tahu Coach. So, jadi selama persiapan JRF ini karena kita kebetulan juga jadi community partner ya Iya. sama JRF, Adidas Runners itu sudah mempersiapkan serangkaian program untuk 5, 10 dan half marathonnya. Itu dari sisi nutrition ada, kita dari sisi running trainingnya ada, Wow. lalu sisi strength trainingnya juga ada. Luar biasa. Lengkap banget ya di Adidas Runners ya. Diusahakan selalu lengkap Oke. dong harusnya. Kalau boleh tahu untuk programnya sendiri gimana nih Coach? Apakah dalam programnya si runners ini persiapannya cuma akan lari doang atau gimana? Oh enggak, jadi kita program itu kan 8 minggu yang kita Oke. provide untuk member-member ER dan teman-teman yang mau ikutan di JRF. Nah jadi selama seminggu itu yang jelas kita akan memberikan mereka program latihan 4-5 kali per Baik. minggu. Lalu ada 1 kali strength training dan lalu ada pantauan atau guidelines untuk mengikuti nutritionsnya. Dari start minggu pertama sampai nanti menuju tapering sampai race. Wow, berarti teman-teman runners di sini emang benar-benar diliatin ya Coach ya Betul, terkait iya. persiapannya menuju Yes, JRF. benar. Kalau dari teman-teman Adidas Runners sendiri yang ikut JRF ada berapa orang nih Coach? Waduh, Banyak ya? To be honest kita belum mendata, cuman banyak karena kayak kita lihat yang di sesi Benar-benar. hari ini rata-rata sebagian besar dari mereka emang ikut JRF. Emang jadi peserta ya di Iya, JRF betul. ya? Oke, kalau tadi aku dengar dari Coach Eki ada persiapan misalnya strength training dan lain-lain itu. Nah di Adidas Runners tuh berapa kali sih Coach sessionnya dalam sebulan misalnya? Jadi dalam 1 bulannya itu di Adidas Runners kita punya 12 sesi. 12 sesi. Terdiri dari 4 long run. Oke. Lalu ada yang weekday run, lalu ada strength training, sama ada workshop. Biasa workshopnya itu tentang running science, Oke. Oh, sport science, terus ada medical, lalu ada nutritionnya juga gitu. Oke. Nah, terkait nutrition nih, kan ini menarik banget ya, Iya, karena kalau ngebahas soal nutrition, kira-kira apa sih Coach yang kayak pelari harus perhatikan menjelang race gitu misalnya? Sebetulnya
mindset dan pemikiran ya. Jadi kita kan lari ini membutuhkan tenaga, tapi memang mungkin banyak teman-teman yang mengikuti olahraga lari untuk menurunkan berat badan. Oh iya. Tapi berbeda di Betul. saat kita mau melakukan race. Kalau kita mau lari menurunkan berat badan, iya, pengontrolan makanan kalorinya defisit. Betul. Tapi jangan dibawa di saat kita mau melakukan sebuah persiapan race. Karena apa? Bensin kita ialah karbohidrat dan makanan-makanan nutrisi lainnya. Bahan bakarnya ya, Iya, Coach ya? bahan bakarnya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai dikurang-kurangin, malah akhirnya menyebabkan di performance, jadi menurun performanya. Jadi lemas pas jadi lemas, race, ya, malah jadi jadi nggak maksimal. cedera di saat latihan dan segala macamnya udah banyak ya. Wow, gitu. ya banyak Jadi, terjadi ya Coach ya? Iya, sebetulnya. Luar biasa. Oke, kalau boleh tahu Coach di Adidas Runner sendiri, membernya ada berapa orang sih Coach? Sampai hari ini? Kita member itu by Facebook itu sekitar 12-13 ribu ya, by Facebook ini. Oh, kita oke. Cuma Emang platform utamanya di Facebook ya kita Coach? di Facebook. Yang malam Long ini? run yang paling besar ya, biasanya kita oke. di sesi Sunday morning miles itu kita bisa menyampai 100 sampai lebih Wow. minimum. 100 minimum. Itu setiap weekend Coach? Itu sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali, oke. Wow, rame juga ya kalau 100. Iya. Itu dibagi berdasarkan kategori jarak atau pace tuh Coach? Pace biasanya. Oke, jadi berarti ada pacer-pacernya juga ya? Biasanya kita punya pacer dari tim kita Oke, sendiri. oke, keren. Di beberapa program juga kadang-kadang ada distance yang berbeda. Nanti dibagi oke. lagi pace grupnya juga. Terkait program strength training gitu Coach, biasanya untuk pelari emang fokusnya itu untuk di kaki doang atau gimana sih Coach biasanya? Nah, jadi memang kita lari lebih besar menggunakan tubuh bagian bawah ya. Betul. Cuman bukan berarti kita menghilangkan atau melupakan tubuh bagian atas. Di sesi saya berdasarkan pengalaman dan pembelajaran saya, selalu saya menekankan kepada teman-teman yang berlatih strength training agar memperhatikan tubuh secara keseluruhan. Ibarat kayak membangun sebuah gedung, kalau pondasi bawahnya kuat, atasnya agak rapuh, pakai material jelek otomatis kolaps juga. Benar. Jadi upper, lower, core itu semua penting bagi saya. Persiapannya menyeluruh gitu ya Coach ya? Betul. Oke, boleh tahu dong kira-kira dari Coach Eki ada tips nggak sih untuk pelari-pelari baru atau teman-teman yang peserta JRF gitu, persiapan menuju JRF yang ternyata udah menghitung hari nih, udah di depan mata banget. Oke, kalau udah tinggal menghitung hari seperti sekarang ya, jadi ingat aja bijaksana dalam memilih aktivitas dan latihan. Jadi kalau memang sebelumnya sudah pakai program, udah tinggal 2 minggu terakhir ini, biasanya kita sudah mulai ada yang peak dan mau memasuki tapering kan, untuk beberapa distance. Jadi jangan melakukan aktivitas yang di luar kebiasaan. Olahraga-olahraga yang di luar kebiasaan, let's say misalnya udah lama nggak main bola, di saat lagi tinggal 2 minggu lagi ada ajakan main bola terus tiba-tiba badannya fatigue. Ya kita nggak ngomong cedera tapi fatigue, akhirnya program latihan tidak terlaksana secara baik. Lalu perhatikan istirahat, perhatikan makanan, ya mulai menumpuk sedikit-sedikit ya, pelan-pelan meningkatkan karbohidrat, tapi juga jangan terlalu drastis. Lalu yang sudah terbiasa strength training tetap dijalankan, tapi jangan lupa mobilisasi lewat mobility stretch ataupun stretching jenisnya. Gitu teman-teman, jadi ada banyak banget yang harus diperhatikan menjelang atau menuju race dari Jakarta Running Festival ini sendiri. Sama satu lagi Coach, kan Coach Eki kan memang fokusnya di strength training. Biasanya kalau kita lagi strength training gitu ya, itu kan tadi kalau kata Coach emang tetap harus dijalanin, tapi mungkin nggak, intensitasnya nggak gitu berat ya. Kalau misalnya menuju race terus tiba-tiba setelah strength training DOMS gitu. Oke, nah itu dia tadi kita bilang setiap program kayak program lari punya programnya sendiri, strength training pun begitu. Jadi kita bisa mengukur volume latihan kita. Jadi sudah mendekati 2 minggu atau mendekati hari H, jadi volume latihan sudah harus diturunkan. Tujuannya untuk mencegah fatigue berlebihan. Kita masih bisa tetap menjalankan program larinya gitu. Jadi emang udah nggak boleh digempur lagi Mas. Iya, benar-benar. Oke, terima kasih kalau gitu Coach Eki. Sampai ketemu di JRF. Pasti ya. Mari, thank you Coach. Oke, halo Coach Matt, apa kabar? Luar biasa. Oke, di sini aja kali Coach ya. Sambil minum ya. Sambil minum boleh. Wow, luar biasa, sustainable. Bawa botol minum sendiri lebih ramah lingkungan. Wajib itu. Luar biasa. Karena lari memang butuh minum yang banyak Coach ya. Harus, apalagi cuaca yang panas kan ya. Betul, Jakarta emang lagi panas-panasnya Coach ya. Oke, malam hari ini kita lagi sama Coach Matthias. Thank you Coach sudah mau gabung. Coach kejauhan? Oke, jadi malam ini kita mau cari tahu kira-kira, kan saat ini kita lagi ada di sessionnya Adidas Runners ya gitu kan. Karena sebentar lagi juga JRF
Jakarta Running Festival udah deket banget itu. Udah deket banget, Coach. Jadi kayak kita pengen tahu nih persiapan apa aja yang dilakuin sama teman-teman di Adidas Runners dan kira-kira tips apa aja untuk pelari pemula yang harus dipersiapkan gitu. Nah, hari ini kita pengen bahas rute nih, Coach, kalau boleh tahu. Tapi sebelum kita bahas rute, kita pengen tahu, Coach kan ikut JRF kan? Betul, pasti. Ikut JRF. Oke, ikut kategori berapa aja nih, Coach? Curang saya ikut keduanya. Jadi hari Sabtu ikut 5 kilo, hari Minggu half marathon. Oh wow, spesial ya. Emang beda kalau Coach ya, dia ikutnya double gitu. Harus lah. Sabtu Minggu kan namanya festival. Oh iya, Having fun. Oh luar. Yang Sabtu mungkin jatuhnya shakeout run ya? Shakeout run. Shakeout run. Boleh shakeout run tapi podium. Jangan percaya, ini kayaknya nggak main-main. Bohong semua soalnya. Setuju. Oke. Mengenai rute nih, Coach. Kalau boleh tahu, apa sih spesialnya rute lari di Jakarta Running Festival? Menurut Coach Matt? Kalau dari saya sih, kalau kita melihat dari Jakarta Running Festival sendiri, rutenya itu kan melewati daerah-daerah yang sebenarnya kalau kita di Jakarta itu yang kita biasanya lariin setiap hari lah ya. Oh iya, CFD pasti lewat ya. Jadi ada GBK, Gelora Bung Karno pastinya. Kalau 5K kan kita muterin Semanggi ke lewat depannya Ratu Plaza. Itu standar lah ya. Kalau KHM kita melewati sampai ke arah Bundaran HI, terus balik lewat Semanggi ke arah Pancoran. Jadi sebenarnya kalau finish di GBK lagi. Jadi sebenarnya melewati rute yang lumayan menyenangkan. Kalau FM malah kelihatan semua lewatin Monas pula ya. Monas. Jadi asik tuh. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah ke Monas, ikut FM biar lihat Monas gitu. Keliling ya. Jadi buat pelari-pelari yang mungkin datang dari luar kota gitu ya. Ikonik banget soalnya kan itu. Ikonik banget. Oke. Kalau boleh tahu, menurut Coach Matt, seberapa penting sih perlunya teman-teman pelari gitu ya sebelum race untuk mengetahui rute yang akan mereka lalui? Nah, kalau mengenali rute itu sebenarnya sangat penting. Itu pentingnya lebih ke arah strategi dalam berlari. Sesimpel kita kapan mengkonsumsi gel. Kan biasanya kan kalau secara textbook kan konsumsi gel setiap setengah jam atau 40 menit tergantung coaches masing-masing. Tapi kalau kita sudah mengetahui rutenya, kita tahu di mana tanjakan mininya, di mana ada flat yang panjangnya, di mana kita bisa tambah pace kita, di mana kita bisa melambat. Jadi itu juga menentukan misalnya kapan kita mengkonsumsi gel, apakah setiap setengah jam atau apakah misalnya tahu kita akan melewati Bundaran Semanggi nih. Jadi sekilo sebelumnya udah konsumsi gel supaya naik Semanggi juga pace yang baik. Jadi misalnya seperti itu. Jadi kita harus mengetahui untuk lebih ke arah strategi ya. Betul. Strategi ya, Coach ya. Itu kalau boleh tahu kira-kira seberapa penting sih, Coach, mempersiapkan gel sebelum berlari? Kemudian jarak berapa aja sih yang sebenarnya kayak pelari itu harus bisa pakai gel gitu? Nah, sebenarnya kalau penggunaan gel itu sebenarnya sangat disarankan ya, terutama buat kelas yang menengah ya. Jadi maksudnya dari HM dan FM, long distance bukan menengah, maaf. Mengapa? Karena itu juga membantu menambah energi kita dalam berlari. Jadi gel itu misalnya untuk membantu supaya otot kita bisa berkontraksi dengan baik, tidak mengalami kram maksudnya. Jadi itu bisa sangat membantu di situ. Untuk 5 kilo kalau menggunakan gel bisa, tapi harus dikonsumsi sebelum, terutama yang ingin ngejar time trial misalnya, ingin kebut-kebutan, jadi ada extra boost di dalam tubuhnya gitu. Nah, yang penting diketahui dengan penggunaan gel ini harus dicoba sebelum hari H. Jadi jangan menggunakan gel yang tidak pernah hari H. Betul. Jadi jangan menggunakan gel yang tidak pernah dicoba di hari H. Karena efeknya itu bisa asam lambung lah, bisa kram lah, bisa mual lah, bisa diare lah, macam-macam. Bisa mules juga, Coach. Bisa mules. Jadi lebih baik harus dicoba terlebih dahulu karena kita kan sayang udah latih sebegitu lama gara-gara salah penggunaan gel di hari H belum pernah terus terganggu. Itu harus coba. Jadi ada bereaksi sesuatu apa enggak ke badan gitu, Coach. Betul. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Coach, tadi kan sempat ngebahas rute-rute di Jakarta gitu kan, cukup menarik gitu. Kita kan ngelihat rute di Jakarta ini sebenarnya mostly flat ya, Coach ya. Nah, itu kelebihan apa sih sebenarnya yang bisa ditawarkan dengan rute seperti itu ke pelari-pelari yang pemula ataupun pelari-pelari advance gitu misalnya? Sebenarnya ini kalau kita bicarakan Jakarta itu flat, ini sebenarnya flat tapi deceiving ya. Karena kalau contohnya Sudirman tuh kelihatannya flat, tapi kalau kita misalnya lari ke arah dari GBK sampai ke arah Bundaran HI, itu ada turunannya. Dan begitu balik itu tanjakan mini kecil. Jadi itu harus sangat berhati-hati. Kadang-kadang di situ kita bisa overpace. Ketika putar balik lari malah kehabisan nafas karena tanjakannya agak sedikit naik. Jadi kita harus berhati-hati di situ, terutama buat pelari-pelari pemula ya, yang pengen asik enak banget nih larinya, begitu putar balik ternyata ada tanjakan yang terus bingung kenapa nafas cepat habis, heart rate-nya naik dan seterusnya. Jadi harus berhati-hati di situ. Kembali lagi ke pengenalan rute tadi. Untuk pelari advance ya, kalau pelari advance ini relatif ya. Saya sebutkan pelari advance ini terutama buat teman-teman pelari yang di Jakarta. We know the route, guys. Kita lariin tuh hampir setiap hari di
CFD, kita tahu belokannya, kita tahu lobangnya, kita tahu di mana naiknya, di mana turunnya. Jadi jangan sampai di hari H terus tiba-tiba salah strategi. Jadi sebenarnya kita udah yang terutama yang berlari setiap hari di jalan Di Jakarta CFD ya? seharusnya mendapatkan keuntungan tuan rumah di sini. Cuman tetap aja perhatikan agar jangan overpace, lari sesuai dengan targetnya gitu. Baik. Thank you Coach Matt. Tadi sempat dengar kalau katanya Coach Matt akan ikut HM juga. Betul. Ada target sendiri nggak Coach untuk Kalau HM kali ini? kalau HM sih sebenarnya saya nggak ada targetnya. Oke. Ini jujur karena kan baru selesai dengan City Marathon. Harus juga. percaya ya. Harus percaya. Baru selesai dengan maraton juga 2 minggu yang lalu. Yeah. Jadi memang harus menjaga tubuh. Tapi you never know. Nanti ketemu teman-teman di pelari seru, terus ketarik ke bawah. Ya kita Ternyata feel-nya tiba-tiba enak gitu ya. betul. jadi lanjut. Ya kalau mau target sendiri sih antara 2 sampai 2:10 lah. Baik. Sekitar segitu. Luar biasa. Kalau gitu, thank you so much. Thank you so Coach much. Matt. Sampai ketemu di Sampai JRF. ketemu di JRF. Ya. Itu Coach. lari kan? Ya. Oke, bye. Bye. Halo Sobat Jakarta Running Festival 2024. Malam hari ini kita lagi ada di sessionnya Adidas Runners. Nah, teman-teman pasti penasaran siapa aja sih yang ada di Adidas Runners ini. Malam ini kita akan kenalan dengan para caps-nya. Yang pertama kita akan panggilkan ada Cap Clara. Mari silakan Cap. Halo, selamat malam. Salam Apa kabar? kenal. Baik, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Selanjutnya ada Cap Gigi. Halo, Cap Gigi. Selamat malam. Apa kabar? Dan yang terakhir ada Ko Cap Bangun. Halo, Ko Cap. Ko Cap maksudnya. Oke, kita nggak usah formal-formal ya, Santai aja santai ya, santai, casual ya. santai. Oke, boleh kali Cap kita kenalan dulu ke teman-teman yang ada di sini. Halo teman-teman, saya Clara, female captain dari Adidas Runners Jakarta. Luar biasa. Saya Gigi, male kapten Adidas Runners Jakarta. Halo, saya Bangun, saya co-captain dari Adidas Runners Jakarta. Oke, kalau captainnya ada male and female, kok capnya cuma ada male? Iya, cuman ada Mel. Oke, nah kita mau kenalan lagi lebih lanjut dengan Adidas Runners nih, Cap ya. Jadi mengingat bahwa Jakarta Running Festival ini udah sangat dekat ya di depan mata. Partisipasinya dari Cap Adidas Runners ini gimana? Pada ikut Jakarta Running Festival kategori apa? Kalau saya, thank you. Saya half marathon. Half marathon. Saya juga half marathon. Oke. Saya kebetulan full marathon. Wow, tepuk tangan dulu, luar biasa. Ini berarti udah punya target ya? Oh, kira-kira nanti di JRF mau finish berapa? Oke. Nah, kita ngomongin target lah kalau gitu ya. Kalau dari Cap Clara nih. Yang penting finish happy and strong Oh, sih. ini sangat bohong ya. Saya lihat-lihat ini kayaknya sebenarnya gimmick ya. Diplomatis ya jawabannya. Jawaban aman. Targetnya podium ya. Waduh, mungkin. waduh nggak ada. Amin. Amin. Berapa Cap targetnya? Apa tuh? Targetnya. Kalau bisa Serius ini kita? sub 155. Wow, Semoga. 155. Ini ngejar PB berarti. Kalau bisa ya. Wah, semoga tercapai. Amin, semoga nggak Amin. sakit. Oke, kita ke Cap. Gigi. Ya kalau target sebenarnya untuk di Jakarta Running Festival nggak muluk-muluk ya, di bawah 145 aja. Oke, nggak muluk-muluk tapi 145. Ini sangat mencurigakan. Ya. Kalau kita ke Koket Bangun, kalau kita Ya. boleh tahu, ini kan maraton ya. Udah, ini Ya. maraton keberapa? Maraton ke-22. Hah? Maraton ke-22? Iya. Wow. Oh wow. Saya impress, kaget. 22. Berarti ikut maraton udah dari umur berapa? Aku baru mulai lari umur 35. Oh, oke. Berarti itu 22 itu dalam rentang berapa Ya, tahun? udah serentak 11 tahun. Oh, wow. Ini yang ke-22 di JRF ya. Ada target khusus nggak? Targetnya pengen finish dekat-dekat 3 jam sih. Dekat 3 jam berarti sebenarnya di bawah itu. 3:05 atau 3:10. Oh, oke. Ini targetnya lebih mencengangkan lagi mengingat udah yang ke-22 kali gitu ya. Nah, kalau kita boleh tahu nih, di Adidas Runners sendiri persiapannya ngapain aja sih Cap menuju Jakarta Running Festival? Kan Adidas Runners kan salah satu official community running community-nya JRF ya, gitu. Oke, kalau dari Adidas Runners Jakarta sendiri kita udah masuk week ke-7 ya.
week ke-7 ada spesial Road to Jakarta Running Festival program. Jadi memang yang spesial di-develop sama 3 certified coaches kita. Ada Coach Dodit as a running coach, Coach Eki as our strength coach, dan sport science ada Coach Matias. Wow, Jadi lengkap ya? Lengkap. Jadi semuanya diperhatikan di AR. betul. Tiap minggunya kita update program dan tiap harinya kita kasih selected partisipan yang qualified untuk mengikuti Jakarta Running Festival pastinya. Nantinya ada juga mileage yang harus bertambah, terus juga ada nutrition yang harus mereka intake tiap harinya, dan juga ada strength trainingnya di mereka pas nggak lari gitu. Jadi ntar akan laporannya juga eksklusif by WhatsApp group, jadi bisa consult juga ke coaches kita. Gitu. Berarti teman-teman pelari yang tergabung di AR itu benar-benar diperhatikan ya dari berbagai macam aspek gitu ya, nggak cuman teknik berlari tapi juga ketahanan mereka dari segi fisik, kemudian dari nutritionnya gitu. Wah, luar biasa. Nah, kalau kita boleh tahu nih, Cap gitu ya, dari Cap sendiri yang bergabung atau berpartisipasi di JRF, persiapannya apa? Sebagai seorang Cap gitu ya, tentu berbeda dengan kita pelari-pelari biasa. Gitu. Persiapannya tetap latihan, maksudnya di kami as a core team dan Caps juga bisa dikasih ada menu juga, ada program latihan juga. Menunya lebih advance ya berarti? Gimana? Oke. Sebenarnya kalau untuk advance pasti beda-beda ya, tiap member, tiap personanya juga pasti beda-beda karena targetnya beda-beda juga. Tapi yang pastinya kita ada latihan di tiap minggunya, mileage-nya juga disesuaikan, ada speed-nya juga, ada recovery-nya, ada strength-nya juga sih. Ada strength juga. Kalau hari ini kita tadi habis latihan apa nih, Cap? Latihan speed day hari ini, interval ya? Tempo. 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 Nggak baca. Tempo sendiri kira-kira manfaatnya apa sih, Cap? Kalau tempo sendiri, Apa sih manfaatnya yang Cap rasakan dengan berlatih tempo seperti kalau apa dari ini? pengalaman saya pribadi, udah beberapa kali latihan tempo terpisah juga, lebih ini sih buat endurance dengan level effortnya mungkin lebih ke medium to maksimum. Gitu. Medium to Jadi maximum. jaraknya juga bisa lebih panjang dibanding interval. Wow. Ada tambahan dari captains, co-captain dan self-captains. Kalau buat saya sendiri di temporan itu ya, jadi kita mengatur ketahanan tubuh kita untuk berlari di pace tertentu gitu. Jadi sesuai kemampuan masing-masing. Biasanya kalau menurut saya sih temporan tuh di zona ambang ya agak tricky sih. Karena dia cepet enggak tapi pelan juga enggak. Jadi kayak di ambang batas tengah-tengah gitu ya. Oke, Bangun ada yang mau ditambahkan? Ya, temporan tuh penting juga. Itu sangat penting untuk dalam setiap menu latihan kita, karena itu juga untuk menambah speed kita pada saat nanti kita mengikuti sebuah ajang lomba lari. Jadi kalau speed itu kan ada termasuk interval, ada tempo. Nah, ini salah satu tempo itu sangat bagus karena biasanya orang-orang pakai pace temponya tuh untuk dipakai di race. Gitu, patokannya ke situ. Menarik. Kita pengen tahu nih, Caps, ada tips nggak sih kira-kira untuk teman-teman yang baru memulai lari, khususnya nanti di Jakarta Running Festival, atau mungkin teman-teman lari yang udah biasa lari tapi akan menghadapi race Jakarta Running Festival dengan rute yang ada di Jakarta? Yang satu yang pasti adalah jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kemudian jaga nutrisinya. Mulai dari sekarang, persiapkan makan, kemudian istirahat itu sangat penting dijaga. Jadi dari sekarang tuh udah mulai perhatikan jam tidurnya, karena tidur itu pengaruh sekali ke performa kita pada saat kita mengikuti lomba. Itu sih. Kalau untuk latihan sudah tidak terlalu berdampak banget karena kan sudah menjelang race, biasanya orang-orang sudah mulai turunin mileage per minggunya, sudah mulai masuk ke tapering. Yang perlu dinaikkan adalah tadi 3 itu, kesehatannya dijaga, makanannya, dan istirahatnya. Istirahatnya Ya. harus yang cukup gitu ya. Iya, betul. Cap ya. Biasanya kan kita kalau mau race itu suka deg-degan gitu ya, suka jadi susah tidur. Itu gimana sih, Cap? Pernah nggak sih mengalami itu? Ini kan udah ke-22 kali ya gitu. Udah yang ke-22 kali. Apakah masih merasakan hal serupa? Masih sering merasakan deg-degan, susah tidur. Biasanya sebelum race. Ya, itu satu, makanya tidur tuh mulai dari sekarang tuh kita mulai membiasakan diri untuk istirahatnya diatur supaya nanti menjelang race juga. Kalaupun misalkan di menjelang race kita sudah nggak agak grogi, kurang tidur, kita sudah punya tabungan tidur sebelum-sebelumnya. Jadi stamina kita juga sudah ready. Siap. Thank you.
dari Cap yang lain mungkin. Kalau saya tips buat pelari-pelari baru, latihan kalian sudah pastilah, udah tahu berlatih. Banyakin senyum di race-nya. Oke. Jangan lupa, bukan. Kalau tersenyum, biar lupa sama capeknya. Oh iya. Sama biar fotonya juga bagus. Iya, gitu foto kan. bagus, foto banyak gitu. Banyak ya. senyum ya. Tipsnya banyak senyum. Nice Dari tips. Cap Clara. Kalau dari saya nambahin mungkin dari kokep Mas Bangun, paling yang perlu diperhatikan adalah water intake-nya juga. Ya. Jangan sampai dehydrate di pas hari H, karena ya tadi Jakarta cuacanya kadang panas, kadang hujan, nanti tiba-tiba panas lagi. Jadi perlu diperhatikan secara dehidrasinya juga. Dimulainya bukan H-3 sebelum race, tapi ya saat ini juga sebenarnya ya water intake-nya, electrolyte-nya, dan carbo loading-nya juga coba diperhatikannya juga. Itu Oke. sih. Kita boleh dikasih tahu info nggak nih Cap? Kira-kira kalau misalnya teman-teman yang mungkin belum terpapar informasi atau belum tergabung di Adidas Runners, cara gabungnya gimana? Oke, cara bergabungnya gampang. Kalian tinggal install aplikasi Adidas Running dan kalian join di Facebook group Adidas Runners Jakarta. Nah, nanti dari aplikasi Adidas Running kalian tinggal masuk sesi mana yang kalian mau. Misalnya strength training, running training, ada social run, terus juga ada sport science session. Dan kalian juga bisa ikut Adidas Runners yang di luar. Nah, seperti ini, jadi ada kita punya global community. Jadi kalau kalian keluar negeri juga kalian punya teman di sana. Semuanya ada ya. Oke, thank you Cap semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di Jakarta Running Festival. Terima kasih banyak. See you. Pak. See you ya. Mungkin kita tagline sekali ya, Jakarta Running Festival, langkah bersama. Oke? Jakarta Running Festival 2024, Langkah bersama. Luar Thank you biasa. semua. Thank you. Thank you. Halo Coach, Dodit, apa kabar? Oke, teman-teman semuanya, kali ini kita udah bareng Coach Dodit, Coach running coachnya Adidas Runners, yang kita tadi awalnya mau interview Coach Dodit, tapi Coach Dodit lagi sibuk di sessionnya Adidas Runners gitu ya. Coach, kita pengen tahu nih, karena kan mengingat Jakarta Running Festival sudah menghitung hari ya, sudah sangat dekat gitu ya. Kira-kira ada tips nggak sih Coach, kira-kira persiapan apa yang teman-teman runners perlu persiapkan menuju race day? Oke, yang pasti kita tahu ya karakteristik Jakarta ini memang ya cuacanya sekarang lagi panas. Betul. Kalau pas panas banget. Panas banget. Kalau pas hujan deres gitu. Cuma mungkin kalau kita boleh berharap nanti kayak sehari sebelum tuh ada hujan yang membasahi sih. Jadi nggak Tapi terlalu kering malam ya? aja ya, Oke. malam. Jadi Request, pawang hujan. kita kalau Gimana ini? Saya agak kalau bingung. kita boleh berharap ya biar teman-teman, karena apalagi ya yang maraton ya pasti akan jadi challenge tersendiri. Jadi kita harus paham itu dulu bahwa kita lari di negara tropis, panas udah nggak mungkin bisa kita hindari. Jadi pasti kita harus punya strategi hidrasi yang baik itu sebelum, pada saat dan sesudahnya juga. Karena kebanyakan orang tuh nggak sadar bahwa memulai itu sudah dalam keadaan dehidrasi. Jadi memang harus konsumsi minumnya, air yang cukupnya harus diperhatikan dari sebelum race-nya juga. Jadi kayak misalnya kita kan race kan besok ada 2 hari ya. Ada Sabtu dan Minggu. Sabtu untuk 10 dan 5 kilo. Yang Minggunya half marathon dan maraton. Nah, jadi itu seminggu itu udah harus treatmentnya, kita harus race week namanya kan. Jadi masuk minggu depan nih tanggal 7 sampai tanggal 13 berarti itu udah masuk race week. Treatment kita udah harus lebih beda daripada biasanya gitu. Maksudnya dari segi recovery kita harus pastikan bahwa kita cukup istirahat supaya kita butuh kondisi otot yang fresh gitu pada saat hari H. Karena kita nih hari ujian lah ya, hari ujian. Jadi kita harus memastikan bahwa tubuh kita, otot kita itu siap untuk fighting gitu ya, untuk perform, untuk fight, untuk mencapai. Karena yang seperti yang kita tahu beberapa dari teman-teman itu kan juga ini ya punya target, punya ibaratnya punya sesuatu yang pengen dia achieve gitu ya, goals gitu ya. Jadi ya memang harus di treatment secara lebih. Semakin detail kita mempersiapkan itu ya pasti akan paling mendekati
apa yang pengen kita capai gitu. Jadi dan harus mengerti juga profiling dirinya ya. Maksudnya selama ini saya yakin semua yang daftar Jakarta Running Festival itu berlatih, mempersiapkan diri termasuk ujuk-ujuk tiba-tiba daftar. Iya. Pelari FOMO. Gitu. Maksudnya pasti banyak yang berlatih dengan proper, termasuk Adidas Runners kan juga memberikan provide ke member-member kita untuk latihan bersama rute Jakarta Running Festival. Teman-teman yang ikut mendaftar, jadi kita berikan program dari jauh-jauh hari untuk mereka lebih siap menghadapi race day gitu. Latihan-latihan yang mereka lakukan setiap hari itu memang sepatutnya membuat diri masing-masing pelari itu mengenali siapa dirinya, termasuk ibaratnya kemampuannya segimana. Jadi kita udah mengkalkulasi bahwa potensial kita tuh semana sih, supaya kita tidak lari lebih daripada yang kita potensialkan gitu. Karena apalagi untuk jarak maraton ya. Itu tuh nggak bisa kayak kita cepet di awal terus nanti di akhirnya habis-habisan gitu, agak susah ya. Kita tetap harus maintain lah supaya alokasi energi yang dikeluarkan itu memang benar-benar rata dan bisa. Karena kalau kita terlalu menghabiskan di awal, habis di akhir itu justru lebih menyulitkan ya buat pelari. Jadi memang kita harus pinter-pinter mengatur strategi pada saat race day, tahu kemampuan diri kita, potensial kita berapa, baru kita susun strateginya. Kita misalnya kayak kita pecah aja. Kalau kita lari full maraton gitu misalnya ya, kita punya target 5 jam gitu. Jadi kita hitung-hitungan aja udah 10 kilo kita punya checkpoint time. Jadi 10 kilo itu kita harus berapa menit. Nanti half maratonnya berapa menit. 30 kilonya berapa menit. Kita bikin tuh checkpointnya. Nanti kita tulis, kita catat. Jadi strategi gitu ya Coach ya? Jadi kita punya checkpoint kayak main game aja. Kalau kita mau finish dengan waktu tertentu, kita harus punya checkpoint time-nya kan. Maksudnya kayak di kilometer berapa kita harus waktu berapa. Nah itu harusnya dari latihan-latihan yang dilakukan teman-teman pelari dapat datanya kan. Ibaratnya kayak mereka kan pasti ngapalin nih easy pace-nya berapa, intervalnya berapa. Jadi kita bisa estimasi kemampuan race day-nya tuh kira-kira di berapa sih gitu. Oke, sangat menarik. Karena ternyata nggak cuma lari ya Coach ya. Maksudnya pelari-pelari sekarang kan banyak yang cuma tahu ya udah daftar lari, tinggal lari gitu. Ternyata ada strategi-strategi ya mungkin khususnya. untuk kayaknya semua fase pelari pertama ya kayak gitu lah. Maksudnya karena belum punya benchmark kan. Jadi kita nggak punya data awalnya nih berapa. Mungkin kalau yang advance kan ya udah dulu pertama kali 5K-nya misalnya 40 menit gitu. Ya udah next time aku pengen 35 gitu kan. Jadi nyentuhin targetnya based on kemampuan sebelumnya gitu. Nah, kalau pelari yang baru daftar ini kan memang nggak punya data apa-apa, jadi ya yang penting finish sehat gitu. Tapi yang penting tetap harus latihan. Jangan sampai nggak latihan. Iya benar. Seberapa penting sih Coach sebenarnya persiapan dari segi misalnya nutrisi dan hidrasi pada saat sebelum race? Ya, seperti yang kita udah bahas tadi di awal ya. Maksudnya kita udah singgung tadi masalah hidrasi itu seperti apa. Kalau nutrisi kita yang pasti kebutuhan glikogen kita kan besar. Jadi makanya ada istilah yang namanya carbo loading. Jadi kesempatan untuk para pelari untuk makan banyak ya. Iya, betul. Apalagi yang mau maraton race week ini harus jadi ibaratnya dalam satu piring, katakanlah kita punya berapa persen dalam piring itu ya kita dominasinya adalah karbohidrat, dan itu banyak macamnya ya, banyak jenisnya, bisa dari nasi, bisa dari ubi dan segala macamnya yang mengandung karbohidrat. Dan memang kita harus sadari bahwa sebagai pelari jarak jauh itu kan karbohidrat itu kan menghasilkan glikogen ya. Glikogen itu yang sumber energi yang paling dibutuhkan oleh pelari gitu. Karena glikogen itu pembakarannya lebih cepat daripada lemak. Untuk orang-orang yang larinya mengejar target maksimal ya, dalam kecepatan maksimal tubuhnya pasti butuh glikogen yang banyak. Jadi itu harus dipersiapkan, dan bagusnya sih udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Maksudnya ibaratnya kayak sebelum long run beberapa bulan yang lalu itu udah mulai latihan. Kalau mau long run itu harus konsumsi karbo yang lebih tinggi dari biasanya. Karena
tubuh kita juga butuh adaptasi untuk kayak kalau dia nggak pernah menampung karbo dalam jumlah besar, terus tiba-tiba seminggu ini dia tiba-tiba makan nasi sebakul gitu. Oke. Nasi sebakul sendiri Porsi gitu kan. tukang gali. Iya. Sebakul sendiri kan pasti tubuhnya juga akan menolak Kaget ya. gitu. Jadi maksudnya dia tidak akan bisa mengambil cadangan glikogen yang maksimal gitu. Karena tubuh juga asing. Ini apa nih kok tiba-tiba masuk nasi sebanyak ini gitu. Maksudnya apa gitu kan. Tapi kita makanya harus dilatih dari jauh-jauh hari. Kemudian untuk hidrasi, seperti yang saya sampaikan tadi, kebanyakan pelari itu memulai lari dalam tanpa dia sadari dalam keadaan dehidrasi. Jadi dia tuh dehidrasi sebetulnya udah dari awal sebelum start. Cuma Bangun dia tidur lupa minum, iya, gitu kayak mungkin, gitu-gitu. Harus dibiasain. Kalau saya pribadi sih punya kebiasaan sebelum race day itu selain karbohidrat, carbo loading, saya juga melakukan hydration loading juga. Ibaratnya saya juga sudah membiasakan menyiapkan tubuh saya tidak dalam keadaan hidrasi. Itu dari malam tuh ibaratnya saya udah punya minimal konsumsi berapa liter air dan isotonik gitu ya. Jadi saya udah melakukan itu dari malam sebelumnya dari hari-hari sebelumnya. Jadi saya memastikan diri saya tidak dalam keadaan dehidrasi. Karena once kita telat dalam menghidrasi tubuh kita, yaitu kita sudah memulai dalam keadaan minus berarti. Berdampak kan? ke performa gitu, Iya Coach, pasti ke depannya. Jadi ini berlaku untuk semua kategori juga, Coach ya? Semua kategori. Biasanya nih Coach, pada saat race itu kan banyak yang bilang itu adalah peperangan mental kita dengan pelari-pelari lain gitu ya. Ada nggak sih strategi khusus untuk maintain mental kita pada saat race? Ini saya sekali lagi bukan ekspertis psikolog ya. Jadi berdasarkan pengalaman Coach betul. Sudin aja Jadi, gitu kan. Mungkin udah biasa lari nih gitu kan. Jadi kalau saya pribadi sih ya memang tidak bisa dipungkiri ya, latihan itu memberikan pengaruh besar pada saat kita untuk hari H. Tapi dalam hari H mental itu bisa ibaratnya kayak puzzle terakhir gitu. Kalau ini nggak dapet ya performance yang kita bangun dalam berbulan-bulan lalu itu juga pasti akan jadi kurang dimaksimalkan, karena keberanian kita di hari H itu juga harus kita keluarkan gitu. Untuk satu yang pasti kita harus latihan dengan konsisten. Kalau kita latihan dengan konsisten, kita menjaga kondisi tubuh kita dengan baik, seenggaknya kita berdisiplin dengan itu, at least satu dorongan mental kita sudah didapatkan, terpenuhi. Karena kita yakin kita sudah jaga kondisi, kita sudah berlatih, apalagi yang mau ditakutkan kan gitu. Itu yang pasti sih satu. Yang kedua adalah visualisasikan diri kalian di garis finish itu seperti apa. Karena ya kalau kalian bisa membayangkan itu ya biasanya kalau saya pribadi ya saya akan mewujudkan gitu. Apa yang saya bayangkan ini saya lihat gitu. Saya mau finish seperti apa tuh saya visualisasikan dalam malam sebelumnya, kemudian pada saat kilometer demi kilometer saya berlari gitu, saya benar-benar bayangin kayak saya mau finish kayak gimana ya, saya mau sukses atau mau nangis nih gitu, ibaratnya mau berhasil atau mau nangis atau mau itu berpengaruh di foto juga. Iya. ibaratnya saya visualisasikan diri saya di finish itu seperti apa, sehingga saya secara sadar mungkin alam bawah sadar saya mensugesti diri saya untuk ayo diwujudin apa yang kamu bayangkan ini gitu. Itu satu. Yang kedua ya kamu cari alasan yang lebih personal lagi mungkin, ibaratnya kamu finish ini untuk siapa, untuk diri kamu sendiri atau mungkin untuk istri tercinta, untuk anak tercinta, untuk orang tua dan segala macam, dengan background story masing-masing yang akhirnya kita bisa memaknai garis finish itu sesuatu yang kita juga harus upayakan, kita harus kasih semangat dalam perjalanannya. Semoga di perjalanan menuju finish itu kita juga nggak gampang menyerah gitu. Yang pasti sih dari awalnya juga harus bagus ya, maksudnya dalam mengatur strategi, pace dan segala macam tuh jangan sampai terlalu excited. Ini satu yang selalu saya notes ke teman-teman pelari yang saya kan melatih juga beberapa klien dan ibaratnya atlet-atlet, saya selalu sampaikan bahwa hati-hati di maraton itu, karena
kita tuh seminggu sebelum race tuh pasti ada yang namanya tapering. Tapering itu bikin kondisi tubuh kita tuh memang lebih fresh karena load latihannya kan sudah berkurang dari bulan-bulan sebelumnya, dari minggu sebelumnya. Jadi pasti yang akan jadi challenge adalah tubuh kita akan merasa seger banget nih. Nah, jangan terbuai. Karena 42 kilo masih jauh, jangan sampai 5 kilo pertama itu terlalu excited biasanya. Tanpa disadari sebenarnya sih, terbawa euforia, semua pelari kiri kanan ngelewatin kita, mungkin kita adrenalin terus kayak wah masa kalah sih sama masa kalah sih sama misalnya mungkin ada bapak-bapak yang dirasa lebih tua gitu tapi ini terus atau ada ibu-ibu atau siapa. Gengsi-gengsi itu lupakan aja. Better fokus sama diri sendiri, kenali diri sendiri tadi yang kita sampaikan di awal. Kalau kita udah ngerti kapasitas kita segini, udah lari disiplin sama kapasitas kita aja. Nanti itu yang akan membantu kita di kilometer 30 ke atas. Karena kalau kita di awal sudah terlalu overconfidence, terlalu excited, maraton pasti akan memberikan pelajaran berharga di akhirnya. Pasti itu pasti. Karena saya 10 kali finish maraton, 3 kalinya dikasih pelajaran. Karena berharga ya. Iya, dan benar-benar dibikin ibaratnya kayak semua buayan di awal itu yang seolah-olah wah kok bisa aku lari pace segini ya. Wah, kayaknya aku bakal bisa finish segini. Wah, jangan pernah tergoda. Itu hanya mengecoh, hasutan dan kecohan semata. Iya, bahayanya di situ memang. Dan itu memang kebanyakan pelari baru dan mungkin yang belum banyak pengalaman tuh di situ. Jadi akhirnya terbuai dengan terlalu excited di awal apa segala macam. Akhirnya better ya memang punya strategi dari awal dan itu pegang sampai akhir gitu. Jadi pedoman gitu. Ya, nanti kalau misalnya udah kilometer-kilometer terakhir memang masih ada tenaga baru habiskan gitu. Tapi kalau misalnya kita dari pertengahan misalnya kilometer 25 itu udah habis, wah itu akan struggling dan ibaratnya 25 udah habis pasti jauh gitu ya. Sepanjang jalan pasti akan jadi kayak aduh ngapain ya, aduh gitu. Jadi sepanjang jalan kena. Ibaratnya race-nya jadi nggak happy gitu. Padahal kita pengen menikmati itu kan. Karena ada pepatah runners marathoners bilang kan bahwa sebenarnya maraton itu baru dimulai di kilometer 30. Saya lari aja belum pernah. Jadi kita udah lari 30 kilo nih baru dimulai itu. Tantangannya di situ ya coach. Ya, jadi mentalnya juga jadi Karena di kilometer 30 ini ya rata-rata menjadi ada istilahnya orang itu hit the wall. Dimana mereka mencapai ambang batas akhirnya, energinya udah mulai habis, psikologisnya udah mulai banyak gampang kegoncang. Karena kilometer 30 ini biasanya banyak yang ibaratnya udah mulai jalan, udah mulai capek, mental toughness kita mulai diuji nih kayak aduh yang lain jalan nih apa jalan juga ya. Jalan bentar gitu. Nah itu kan pasti jadi walaupun ya nggak apa-apa kalau memang dibutuhkan, cuma akan lebih enak sebenarnya kalau kita tuh bisa konstan aja. Asal kita memprediksi finish kita dengan baik, mengenali tubuh kita dengan baik, finish itu bisa kita prediksi dan kalau kita disiplin sama itu, kita akan bisa enjoy sepanjang lari. Gitu. Pertanyaan terakhir coach. Siap. Jadi kan di JRF sendiri Jakarta Running Festival itu kita menyediakan banyak sekali hydration dan medical point gitu ya. Itu bahkan jumlahnya di atas rata-rata event-event lari nasional ataupun bahkan internasional gitu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pelari untuk memaksimalkan fasilitas-fasilitas tersebut? Yang pasti apapun yang dirasakan kalau tidak yakin dengan itu, misalnya ada rasa yang asing, nggak pernah dirasain selama latihan, ragu, ya mungkin karena banyak ya medical stationnya, mungkin bisa dimanfaatin untuk ibaratnya berkonsultasi kalau misalnya ada rasa-rasa yang dia tidak pernah rasain gitu, ada rasa asing yang dia nggak kenali karena sebenarnya tubuh kita nih punya survival mode yang sangat baik ya, dia akan selalu bisa mengirim sinyal ketika tubuhnya dalam bahaya. Jadi kalau ada sinyal-sinyal rasa nggak nyaman, rasa kurang
enak di badannya itu ya memang lebih baik segera konsultasikan ke medical. Bilang at least kalau misalnya ini periksa make sure mana yang sakit, apa yang dirasain disampaikan sehingga tim medis juga bisa memberikan insight sesuai keilmuan mereka apa yang dibutuhkan, tindakan apa yang harus dilakukan. Kalau ternyata hanya keluhan-keluhan minor yang masih bisa dilanjutkan. Kalau memang butuh treatment khusus ya tolong diikutin aja karena yang pasti kita tidak ingin satu nyawa terlalu banyak lah untuk dikorbankan dalam sebuah event lari gitu ya. Jadi kita pengen semua pelari bisa finish dengan strong, finish happy. Kalau saya medical directornya JRF, Dokter Andi kan ya? Dokter Andi, saya punya kesepakatan sama Dokter Andi tuh. Kalau bisa tenda medis tuh tenda yang paling jarang dikunjungi kalau bisa di race itu. Jadi kita berharap tenda medis memang harus ada, tapi kita berharap ini sisi dari sebuah race yang kalau bisa paling sepi. Gitu. Paling tidak ada orangnya gitu. Saya tuh termasuk yang beli slot JRF tuh dari early bird. Wow. Berarti antusiasnya udah ya, karena saya pengen merasakan experience baru maraton di Jakarta. Karena ibaratnya kita nih kota yang mungkin pertama punya kultur lari besar yang akhirnya menginfluence daerah-daerah lain. Tapi so far kan selama ini sebelum-sebelumnya kita masih mendambakan lah event Jakarta yang bisa kita banggakan untuk kita nih udah bisa menginfluence orang-orang luar di Jakarta gitu ya. Kan kita pengen juga nyambut mereka gitu. Kita akan ketemu orang-orang yang sudah berhasil kita influence untuk hidup sehat, berolahraga, kemudian berlari untuk apapun tujuan mereka, yang pasti kita pengen mereka sehat. Kita sebagai influence yang memulai gitu malah mungkin beberapa kali belum punya event yang bisa menyambut teman-teman pelari yang dari luar daerah gitu loh. Jadi sebenarnya Jakarta Running Festival jadi harapan juga. Saya pengen merasakan apakah kita akhirnya bisa menyambut teman-teman dari luar daerah bahkan mancanegara untuk bisa ayo main ke Jakarta. Rasain vibes-nya lari ke Jakarta. Jakarta itu udah keren lah gitu. Ibaratnya cukup friendly kok sekarang untuk bisa menerima banyak pelari karena ya salah satu challenge-nya kita kota yang bisa dibilang tersibuk lah di Indonesia ini dan bisa menyambut pelari-pelari itu pasti akan jadi kebanggaan tersendiri buat kita dan Jakarta Running Festival sudah spill di tahun sebelumnya jadi akhirnya saya pengen juga merasakan Jakarta Running Festival itu seperti apa ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Amin. Di hari H nanti saya juga berharap hal serupa karena ya itu tadi dambaan kita semua pelari Jakarta kita punya wadah untuk menyambut banyak pelari dari luar daerah, dari mancanegara untuk yuk kumpul bareng-bareng kita di sini. Akhirnya kita bisa menyambut kalian dengan baik gitu loh. Harapan baru dari Jakarta Running Festival ini semoga bisa membuat harapan-harapan pelari Jakarta ini terwujud. Kita bisa ngumpul, kita bisa bangga punya event ini. Kita bisa menjadi tuan rumah yang layak untuk teman-teman yang sudah berhasil kita influence gitu kan lucu juga ya maksudnya kita yang mulai tapi kita belum bisa ibaratnya kita nggak bisa punya rumah untuk nampung teman-teman yang kita udah ajakin gitu loh. Oke. Gitu. Kalau gitu Coach sukses pokoknya Jakarta Running Festival. Terima kasih banyak Coach. Sukseskan bersama karena ini adalah langkah bersama. Halo Mas, selamat malam. Halo, saya Akbar dari Jakarta Running Festival. Kita pengen tanya-tanya lebih lanjut, boleh Mas ya? Boleh. Oke, Mas, boleh dong kenalan dulu ke teman-teman yang ada di sini. Ya, halo semuanya, nama aku Arif, asalnya dari Jakarta, profesi wira swasta, dan ini race pertama atau Virgin Race. Oke, Virgin Race di Jakarta Running Festival ya Mas ya? Betul. Kalau boleh tahu,
ikut yang kategori berapa Mas? Ikut kategori 5 Kak, 5K. 5 kilo ya, luar biasa. Keren banget. Kalau boleh tahu nih Mas, kira-kira persiapannya menuju JRF apa aja gitu kan? Karena mengingat ini adalah race pertama dari Mas Arif sendiri, boleh? Ya persiapannya kalau mulai lari tuh 6 bulan terakhir, terus ikut Adidas Runner ini 2 bulan terakhir, ikut interval running, temporan, easy run, itu sih. Berarti emang belakangan ini udah rutin lari ya Mas? Iya, rutin Kalau lari. boleh tahu nih, pertama kali apa sih motivasi Mas untuk ikut lari? Motivasinya apa ya? Selain biar nggak ketinggalan gaya hidup terkini. FOMO? Apa FOMO? Iya, gitu kurang FOMO lebih. itu pelari salah Betul. satu pelari FOMO, tapi nggak Betul. apa-apa. Nggak apa-apa. FOMO-nya sehat ya, FOMO-nya positif. Gitu. Oke, kalau kita boleh tahu nih Mas, udah berapa? Tadi kan sempat mention udah berapa bulan di AR? Di AR sekitar 2 bulan. 2 bulan. Nah, pengalamannya selama berlatih bareng teman-teman Adidas Runners. Pengalamannya seru, ketemu coach, kapten, terus juga refreshmentnya enak-enak. Enak-enak ya. Keuntungan apa sih Mas sebenarnya yang ditawarkan kalau join di Adidas Runners? Menurut Mas sendiri sebagai orang yang baru join di Adidas Runners? Menurut aku sih larinya jadi bisa terukur ya. Terus juga ada latihan-latihan drillsnya gitu. Jadi bisa paham juga soal kondisi tubuh seperti apa, strength training dan lain-lain sih. Jadi lebih terukur lah. Persiapannya Gitu, pun persiapan lebih komprehensif ya, lengkap Betul, gitu ya dari betul. Adidas Runners. Pertama kali tahu Adidas Runners dari siapa Mas? Dari mana? Dari platform apa gitu? Dari JRF. Dari JRF? Dari JRF, Oh, ya. berarti runutannya daftar JRF dulu, Daftar baru tahu JRF, Adidas baru Runners tahu gitu ya? Adidas Runner kayak gitu. Oke, luar biasa, sangat unik teman-teman ya, karena ini adalah virgin pertamanya Mas Arif di Jakarta Running Festival. Nah, Mas Arif udah cek rutenya? Rutenya udah aku cek. Nah, itu udah terbiasa dengan rute itu atau apa sih yang dipersiapkan? Ada strategi khusus nggak untuk melewati rute dari Jakarta Running Festival kategori 5 kilo? Kemarin sih udah di-share di Instagram ya. Terus hari Minggu kemarin aku coba cek aja sih. Ngecek ya, sempat cek ombak dulu tes Betul, drive ya, betul. kira-kira gimana Iya. gitu ya. Paling agak semangginya itu agak naik dikit, jadi agak persiapannya ini. Perlu persiapan di situ. Perlu persiapan di situ. Oke, kalau gitu paling itu aja sih Mas. Terima kasih Mas Arif. Sip. Sampai ketemu Terima di kasih. Jakarta Running Festival. Good luck untuk Virgin. Good luck. 5K-nya. Thank you. Mari. Mari. Halo Mas, selamat malam. Malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Ini habis session bareng Adidas Runners ya? Ya betul, habis. Oke. Nah teman-teman, jadi Mas ini hadir di sini karena habis latihan di Adidas Runners. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kita kenalan dulu kali ya. Ya. Boleh, silakan Mas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noval. Profesinya apa nih Mas? Saya karyawan swasta sih. Karyawan swasta. Kalau boleh tahu nanti di Adidas, kalau di JRF nanti itu ikut kategori apa? Di Jakarta Running Festival nanti saya ikut kategori full marathon. Full marathon. Ini Virgin Mas? Virgin full marathon. Virgin full marathon di Jakarta Running Festival. Yes, Luar betul. biasa, keren. Nah, kan Mas sendiri udah ngelihat ya persiapan gitu menuju race, nggak tiba-tiba daftar race full marathon gitu. Kira-kira persiapan apa aja sih Mas yang dipersiapkan untuk menuju Jakarta Running Festival, apalagi untuk kategori full marathon? Persiapannya sih dari easy run, terus Oke. temporan, ada long run juga, ada interval juga. Oke. Terus tambah ada strength training juga. Strength training itu berarti program-program yang disiapkan gitu ya, Iya. untuk fisiknya gitu. Iya, betul. Mempersiapkan ketahanan fisik selama berlari. Betul. Kalau boleh tahu targetnya berapa nih Mas? Ya, targetnya kalau bisa di bawah 4 jam 30 ya. Di bawah 4 jam 30. Amin, semoga tercapai ya Mas ya. Amin. Luar biasa. Sebelumnya berarti udah pernah ikut race juga Mas ya? Udah pernah. Half marathon gitu-gitu. Half marathon udah berapa kali Mas? Half marathon baru 1 kali. 1 kali. Terus akhirnya memutuskan untuk ikut full marathon di Jakarta Running Festival. Join di AR udah berapa lama Mas? Aku join di AR udah 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Tahu AR dari mana Mas? Tahu AR dari Jakarta Running Festival juga. Kebetulan dia kerja sama AR kan. Oh iya benar-benar. Oke, lagi-lagi kita ketemu salah satu audiens kita, peserta Jakarta Running Festival yang join Adidas Runners dari Jakarta Running Festival gitu ya. Nah, keuntungan apa sih Mas sebenarnya yang diperoleh ketika bergabung di Adidas Runners? Keuntungannya sih programnya jelas ya. Terus ada coachnya juga. Terus secara tempatnya juga ini aman gitu dan nyaman juga. Terus ada Proper refreshment. gitu ya. Ada refreshmentnya juga. Oh, refreshment apa sih Mas yang biasanya dibawain sama Ada Adidas? isotonik, ada buah juga. Oke, luar biasa. Nah, Mas sendiri udah ngecek rutenya? Udah ngecek rute. Gimana tanggapannya terkait rute untuk kategori full marathon di Jakarta Running Festival? Aku lihat rutenya sih gokil ya. Ada beberapa tanjakan yang lumayan pedes ya. Oke.
emang sepertinya cukup menantang gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan rute-rute lain nih Mas, apa sih kira-kira keunikan dan keunggulan rute yang dipersiapkan oleh Jakarta Running Festival? Keunikannya sih ya kita lewat CFD terus lewat rute-rute yang biasa. Kuningannya lewat Flavor Kuningan 2 kali itu yang challenging sih. Oke, berarti udah riset nih ya, udah punya strategi khusus. Akan bawa berapa running gel kalau boleh tahu Mas? Rencananya bawa 8 running gel. 8 running gel. Strateginya gimana tuh Mas? Konsumsi running gelnya? Ya rencananya aku tiap 5 km makan running gel. Untuk ngebus ya, untuk ngebus energinya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas. Semangat untuk Virgin Marathonnya. Sampai ketemu di Jakarta Running Festival. Mari Mas. Adidas Runners Jakarta. Jakarta Running Festival. Aduh, so teman-teman semuanya udah dengar banyak informasi dari Adidas Runners hari ini. Persiapkan dirimu sebaik mungkin. Sampai ketemu di Jakarta Running Festival 2024. See you.